saya Reza Melaninin 19292 dari kelas PGSD 5A. Di sini saya akan mempraktikkan tentang ekosistem, yaitu yang pertama alat dan bahannya yaitu seperangkat alat tulis, ada pena dan juga buku. Ini berguna untuk mencatat komponen apa saja yang ada di sekitar kita, komponen abiotik maupun atau komponen biotiknya. Kemudian yang kedua yaitu alat pembesar. Kemudian di sini tidak ada alat pembesar, maka kita dapat menggunakan kamera handphone. Kemudian yang terakhir alat dan bahannya ialah lingkungan sekitar. Seperti ini ialah ekosistem buatan yang ada padinya, sawahnya. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan langkah yang pertama yaitu mencatat terlebih dahulu apa saja yang ada di ekosistem buatan ini di persawahan. Ada komponen biotik dan juga abiotik, maka sekarang kita akan mencatatnya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dicatat tadi, saya menemukan komponen yang pertama yaitu komponen biotik. Saya akan menjelaskan terlebih dulu komponen biotik adalah komponen yang hidup yang ada di ekosistem buatan ini, yang ada di persawahan. Yang termasuk kepada komponen biotik ini, yang pertama yaitu ada padi. Kondisinya padi ini adalah segar dan juga hijau yang sudah tumbuh biji atau benihnya yang akan menjadi beras. Kemudian yang kedua ada burung yang kita lihat di belakang kita yang sedang berterbangan. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada rumput yang merupakan komponen dari biotik yang hidup yang kita lihat seperti di sekitar kita ini. Ada rumput yang tumbuhan di sela-sela padi. Seperti teman-teman dapat melihatnya. Seperti ini teman-teman, inilah kondisi rerumputan yang nampaknya juga segar. Teman-teman, yaitu ada komponen biotiknya seperti serangga yang dapat teman-teman lihat di sekitaran sini yang sedang berterbangan dan juga singgap di daun. Dan inilah ada serangga atau belalang yang merupakan komponen dari biotik. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada lalat yang dapat teman-teman lihat di sini. Saya menemukan adanya lalat yang merupakan komponen dari biotik ekosistem buatan yaitu di persawahan. Terdapat sarang laba-labanya juga. Ini sarang laba-laba dan juga ada laba-labanya yang merupakan komponen dari ekosistem buatan persawahan yaitu yang hidup biotik. Ada keong teman-teman yang ada di ekosistem buatan. Ini merupakan ekosistem buatan di persawahan yaitu yang merupakan komponen biotik yang hidup. Seperti ini penampakannya teman-teman. Selanjutnya komponen dari biotik ini ialah ada lumut yang dapat teman-teman lihat bersandingan dengan rerumputan. Seperti ini teman-teman. Saya juga terdapat komponen biotiknya yaitu ada capung yang dapat teman-teman lihat di sini. Selanjutnya yaitu ada semut teman-teman yang dapat teman-teman lihat di bawah ini. Semutnya kecil, semut. Di sini ada kunyit yang tumbuh di sekitaran dari ekosistem buatan. Itu ada pohon kelapa yang merupakan komponen biotik dari ekosistem sawah atau buatan. Dapat teman-teman lihat di belakang saya komponen biotiknya yaitu terdapat cabai yang dapat teman-teman lihat. Seperti inilah kondisinya cabai yang masih baru ditanam, yaitu kupu-kupu yang sedang berterbangan. Sini juga terdapat pohon jambu yang merupakan komponen biotik, dan juga di belakang saya ada pohon pepaya, pohon ubi, dan juga pohon mangga yang merupakan komponen dari biotik ekosistem yang ada di persawahan ini atau ekosistem. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pengamatan kita yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik itu ialah komponen yang tidak hidup yang ada di sekitar lingkungan ini, ialah komponen buatan persawahan. Yaitu yang pertama ada tanah. Dapat teman-teman lihat kondisi tanahnya ini agak lembab ya.
karena semalam itu hujan, jadinya tanahnya ini kondisinya agak lembab. Kemudian di sini ada juga pondok. Ada pondok, kondisinya ini kokoh dan kayunya itu sedikit berlubang-lubang karena rayap. Kemudian ada benda matinya yaitu seng yang kondisinya yaitu agak berkarat karena terkena hujan dan juga panas dari matahari. Itulah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada selanjutnya yaitu komponen abiotik sampah. Dapat teman-teman lihat di sekitar kita banyak sampah seperti sampah plastik dan juga sampah kayu. Dan ini kondisinya belum terurai sama sekali ya teman-teman. Dapat teman-teman lihat di bawah di sekitaran padi ini terdapat sampah yang masih basah dan belum bisa terurai. Benang yang merupakan komponen abiotik dan juga kayu. Kayu ini komponen abiotik yang tidak hidup. Ini berguna untuk karena sekarang padinya sudah mulai muncul bijinya, untuk mengantisipasi adanya burung atau yang pemakan. Kemudian dapat teman-teman lihat di sekitaran kita, di sini dibangun atau dibuat plastik-plastik yang digantungkan untuk menakut-nakuti daripada burung itu, yang merupakan komponen abiotik juga. Suhu yang kita rasakan merupakan komponen abiotik, dan di sini sudah saya cek di handphone, yaitu suhu di sini ialah 27 derajat Celcius, di mana kondisinya itu tidak terlalu panas sekali dan juga tidak terlalu dingin sekali, hangat. Dan juga selanjutnya yaitu ada sinar matahari atau panas matahari yang merupakan komponen abiotik juga. Dapat teman-teman lihat di sini tidak terlalu panas juga atau tidak terlalu terik sekali. Kemudian selanjutnya yaitu ada udara yang dapat kita rasakan bahwasanya di sini udaranya masih segar dan juga asri karena jauh dari kendaraan bermotor. Yang dapat teman-teman lihat seperti inilah kondisinya dari komponen abiotik. Di sini ada batu teman-teman, yang dapat teman-teman lihat di samping dari padi ada bebatuan kecil seperti ini teman-teman. Ini kondisi batunya yaitu lembab dan juga sepertinya sedikit rapuh. Selanjutnya yaitu ada komponen abiotik di persawahan ini, ialah ada rumah di belakang kita seperti yang teman-teman lihat. Kondisi rumahnya yaitu sudah sedikit berubah warnanya ya karena cahaya matahari dan juga terkena panas dan hujan. Seperti itulah kondisinya teman-teman. Berikutnya teman-teman, di sini ada air yang merupakan komponen abiotik yang tidak hidup. Di sini tuh saya melihat ada kata dan juga ada bebatuan dan juga ada pasir di dalamnya. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Airnya itu tidak terlalu jernih dan kondisinya sudah berlumut semuanya teman-teman. Inilah kondisi pada ekosistem buatan yang ada di persawahan, komponen biotik maupun abiotik, di mana kondisinya ialah sangat asri sekali ya teman-teman. Kesimpulan dari ekosistem buatan ini ialah adanya komponen biotik. Yang pertama yaitu padi, kemudian capung, ada burung, ada rumput-rumput, kemudian ada kupu-kupu, ada pohon kelapa, pohon pisang yang ada di sebelah sana. Kemudian ada pepaya, pohon ubi, dan juga pohon mangga yang ada di sekitar kita ini. Kemudian ada semut juga, dan serangga, lalat, dan juga belalang, keong, serta cacing dan juga parecina, dan juga lumut, serta laba-laba, cabai, dan pohon jambu. Kemudian kondisi komponen abiotiknya yaitu komponen yang tidak hidupnya, yaitu ada yang pertama air, tanah, sampah, pondok, tali benang atau tali rafia, kemudian kayu, plastik, sampah-sampahan kayu dan juga plastik, kemudian suhu, udara, panas matahari atau cahaya matahari, rumah, dan juga pasir yang ada di dalam air tersebut. Baik, itulah teman-teman, kita lanjutkan kepada ekosistem. Sekarang teman-teman, tadi kita sudah mengamati
komponen ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia atau ada campur tangan manusia, yaitu tadi ada persawahan dan sudah dijelaskan tadi, dan diamati komponen abiotik dan juga biotiknya. Sekarang kita akan mengamati ekosistem alami. Apa sih pengertian ekosistem alami? Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang masih alami, yang belum tercampur tangan oleh manusia. Seperti teman-teman lihat di sini, tidak ada di tengah-tengah ini ditumbuh-tumbuhi oleh pepohonan atau yang lainnya. Itu menandakan bahwasanya komponen di sini itu adalah, atau di lapangan ini adalah komponen A alami. Kemudian di sini saya sudah mencatat ada komponen biotik dan juga biotik yang telah saya catat dan saya amati yang ada di sini, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama komponen biotik. Di mana komponen biotik ini adalah komponen yang hidup, yang dapat teman-teman lihat. Ini ada rumput, kondisinya masih segar dan akan tetapi banyak sampahnya. Kemudian yang kedua ada semut. Di sini dapat teman-teman amati, semut itu merupakan binatang yang kecil. Seperti ini teman-teman. Ini ada serangga atau belalang. Kemudian ada semut-semut kecil ini teman-teman. Di belakang saya ada capung. Dapat teman-teman lihat. Kemudian ada sapi seperti yang ada di depan saya. Dan juga yang di sana juga ada sapi. Ada capung. Dan ada angsa. Selanjutnya yaitu ada lalat. Seperti ini. Saya sudah mengamati komponen biotik, yaitu selanjutnya ada pohon kelapa sawit. Kemudian di belakangnya juga ada pohon randu atau pohon kapas. Cuman di belakang saya itu di lapangan ada pohon kelapa. Kemudian ada pohon pinang di sampingnya yang dapat teman-teman lihat. Di belakang saya ada pohon pinang dan juga pohon kelapa. Itu merupakan komponen biotik dari ekosistem alami ini. Kemudian teman-teman, di sana juga ada pohon cepoka. Yang merupakan komponen alami, dan juga di sebelah sana ada pohon jeruk nipis sepertinya teman-teman. Ini ada pohon jeruk teman-teman, dan di sini ada semut. Dapat kita simpulkan teman-teman bahwasanya komponen biotik itu ada rumput, semut, capung, sapi, serangga, lalat, pohon kelapa, pohon randu, pohon jeruk, dan pohon cepoka. Itu merupakan dan kelapa sawit itu merupakan komponen biotik, yaitu komponen yang hidup yang ada di ekosistem alami ini seperti lapangan ini. Nah, kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan juga serta mengamati komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup yang ada di ekosistem alami, yaitu lapangan. Yang pertama yaitu dapat teman-teman lihat adanya sampah berterbaran, sampah plastik seperti ini teman-teman. Kemudian ada kotoran hewan juga yang kondisinya masih lembab, dan kondisi sampah ini masih belum terurai ya teman-teman. Kemudian ada udara yang kita rasakin di sini, yaitu sangat atau cukup panas, melebihi dari 27 derajat Celcius. Kemudian suhunya itu 29 derajat Celcius yang dapat dirasakan, yaitu sangat panas dan tidak terlalu hangat. Kemudian ada cahaya matahari yang dapat teman-teman lihat bahwasanya langitnya itu hawanya itu sedikit sehingga menjadikan ini tuh panas terik matahari. Kemudian ada dedaunan, itu teman-teman lihat di sekitaran sini ada dedaunan sampah-sampah plastik. Kemudian ada kayu mati seperti ini teman-teman, sisa kayu mati yang ada juga di sekitaran ekosistem alaminya lapangan. Kemudian yang komponen abiotiknya adalah ada tanah,
tanah yang ditumbuhi oleh rerumputan seperti ini teman-teman. Komponen abiotik yaitu gawang atau tiang gawang ini dapat dilihat bahwasanya tali gawang ini sudah mulai rusak karena terkena air dan juga panas matahari, dan juga tiangnya mulai berkarat. Seperti inilah kondisinya teman-teman, karena terkena air dan juga panas matahari. Nah, yang dapat teman-teman lihat di ekosistem alami, kondisinya yaitu masih sangat bagus ya teman-teman, masih kokoh juga dan belum. Kesimpulan dari komponen abiotik yang ada di ekosistem alami atau lapangan ini ialah yang pertama adanya sampah plastik, kemudian dedaunan dan lain sebagainya, kayu-kayu mati. Kemudian yang kedua yaitu suhu udara yang kita rasakan, terik panas matahari atau cahaya matahari. Kemudian ada kotoran hewan dan juga jaring-jaring dari lapangan atau tiang gawang lapangan. Kemudian ada rumah-rumah penduduk serta kayu-kayu yang mati yang ada di sekitaran kita ini. Baiklah teman-teman, itulah observasi atau pengamatan saya mengenai ekosistem alami lapangan. Sekian dulu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kesimpulan hasil pengamatan dari ekosistem alami dan juga ekosistem buatan, di mana ekosistem alami itu komponen abiotiknya kondisinya ialah tanahnya itu lembab, tiang gawangnya itu berkarat, dan juga jaring-jaringnya rusak, udaranya atau suhunya itu panas, batu dan pasirnya itu sangat atau masih kokoh dan juga masih bagus. Terdapat kompos dan dedaunan yang masih basah dan juga sudah kering, dan terdapat rumah penduduk. Kemudian pada ekosistem buatan atau sawah, komponen abiotiknya itu terdiri dari rumah, kondisinya ialah sudah berubah warna, suhunya itu tidak terlalu panas, dan sampahnya itu masih baru, serta pasir, air, udara, airnya itu tidak jernih dan udaranya itu masih asri sekali. Cahaya mataharinya itu pada siang hari masih terik, dan selebihnya dapat teman-teman lihat pada hasil